Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Kali ini kita di bagian ketiga atau C, aplikasi barisan dan deret bilangan. Di sub ini ada 4 materi ya. Ada pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Di video ini kita membahas 3 topik ini ya. Pertumbuhan, peluruhan, dan bunga majemuk. Baik, apa itu pertumbuhan ya? Pertumbuhan itu memakai kaidah barisan dan deret geometri ya. Perhitungannya itu mirip-mirip dengan barisan dan deret geometri. Nah, ini ilustrasinya. Misalkan pertumbuhan nilai suatu benda setiap tahun adalah R. Jika nilai awal benda adalah H, maka pertambahan nilai benda adalah H dikali R. Rumus umum nilai benda setelah T tahun dapat diturunkan dengan cara berikut. Nilai benda setelah setahun ya, H1 berarti H ditambah H kali R ya. H ditambah pertambahannya dia di 1 tahun. Ini diubah bentuknya ya, hanya dikeluarkan jadi H dikali 1 ditambah R. Lalu setelah 2 tahun H2 sama dengan H1 ditambah pertambahannya gitu, H1 dikali 1 tambah R. Nah, sedangkan H1 sendiri itu bentuknya diganti menjadi seperti ini ya. Nah, sesuai dengan yang di atas. Lalu menjadilah H dikali 1 plus R pangkat 2. Dan begitu selanjutnya dengan nilai benda setelah 3 tahun. Nah, secara umum nilai benda selama T tahun atau setelah T tahun itu menjadi HT sama dengan H dikali 1 plus R ya, dimana H ini adalah nilai awal, R adalah pertumbuhan dia setiap tahunnya ya. Dan yang peluruhan, peluruhan ini prinsipnya hampir mirip-mirip seperti pertumbuhan, cuma namanya aja peluruhan, berarti ini bukan ditambah, justru dikurangi ya. Itu ilustrasinya, ini rumusnya HT sama dengan H dikali 1 min ya. Kalau pertumbuhan tadi plus, di sini min R pangkat T. Jadi semakin lama nilai bendanya semakin mengecil ya, menyusut gitu. Dan yang ketiga adalah bunga majemuk ya. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Jadi jika Anda menyimpan uang di bank dan bunga yang diperoleh setiap akhir periode tidak Anda ambil, bunga tersebut akan bersama-sama modal menjadi modal baru yang akan berbunga pada periode berikutnya. Ini ilustrasinya. Uang yang dihubungkan dengan bunga majemuk akan bertambah sebagaimana pertumbuhan ya. Menghitungnya bunga majemuk itu mirip seperti pertumbuhan ya, materi kita yang nomor 1 tadi. Misalkan nilai awal atau modal adalah M dan pertambahannya dalam periode waktu tertentu adalah suku bunga yang berlaku yaitu I ya. Nah, nilai uang setelah T periode dirumuskan sebagai ini, MT sama dengan M dikali 1 plus I pangkat T ya. Mirip sekali bentuknya dengan pertumbuhan. Kalau di pertumbuhan H ya, HT sama dengan H dikali 1 plus R, hanya berubah simbol aja. Baik, ini adalah contohnya ya. Contoh dari pertumbuhan. Pak Arga membeli tanah seluas 150 meter persegi pada tahun 2010 dengan harga 120 juta rupiah. Pada tahun 2020 Pak Arga akan menjual tanah tersebut. Jika kenaikan harga tanah 15% per tahun, tentukan harga jual tanah pada tahun 2020 ya. Baik, kita analisa dulu ya. Yang pertama, harga awal atau kita bisa katakan H itu sama dengan 120 juta. Sedangkan R nya itu adalah 15%-nya. Ini jadikan desimal menjadi 0,15 ya. Lalu T nya itu adalah sepanjang 2010 ya sampai 2020 ya. Jadi sehingga T nya itu adalah 10. HT berarti H10 ya, karena T nya 10 hanya adalah 120 juta. 1 plus 0,15 pangkat 10 ya, sama dengan 120 juta dikali 1,15 pangkat 10. Nah, ini
Menghitungnya harus menggunakan alat bantu ya, berupa kalkulator. Syaratnya adalah ambil minimal 4 angka di belakang koma ya. Di sini saya menemukan 4,0455, sehingga hasilnya adalah 485.460.000 rupiah ya. Jadi harga tanah Pak Arga di tahun 2020 sebesar ini ya. Lanjut yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 ini adalah kasus peluruhan ya, atau penyusutan. Diketahui harga beli sebuah sepeda motor 15 juta dan harga jualnya menurun sebesar 10% setiap tahun. Tentukan harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun ya. Ini berarti hanya itu ada 15 juta dan R-nya adalah 10%, atau dengan kata lain di sini 0,1 ya. Dan T-nya adalah 5 ya. Oke, baik. Ini rumus peluruhan yang kita pasang, HT sama dengan H dikali 1 min R pangkat T ya, sama dengan ya, kita mencari H5 ya. Baik, hasilnya adalah 15 juta dikali 0,9 pangkat 5. Nah, ini hasilnya adalah 0,59049. Setelah dikalikan akan menjadi 8.857.350 ya. Jadi selama 5 tahun harga jual sepeda motornya menjadi ini. Ini yang ketiga, aplikasi dari bunga majemuk ya. Pak Fer menyimpan modal sebesar 9 juta rupiah di bank dengan suku bunga majemuk 5% per catur bulan ya. Catur bulan berarti 4 bulan. Tentukan besar modal akhir yang diperoleh Pak Fer setelah 3 tahun ya. Nah, yang pertama M adalah 9 juta, lalu I-nya adalah 5% ya, atau 0,05. Ini per catur bulan ya. Dan T-nya ini adalah mencarinya 1 catur bulan itu sama dengan 4 bulan ya. Jadi bunga itu berlaku setiap 4 bulan. Nah, sedangkan 3 tahun itu ada 36 bulan gitu ya. Nah, mencari T-nya berarti 36 dibagi dengan 4 ya, sama dengan 9 ya. Artinya 3 tahun itu ada 9 catur bulan ya. Jadi waktunya itu kita sesuaikan dengan berlakunya periode bunga ya. MT sama dengan M dikali 1 plus I pangkat T. Jadi kita nyari M9 sama dengan 9 juta dikali 1 plus 0,05 pangkat 9. Kalau ini kita kerjakan menjadi 13.961.700 rupiah ya. Seperti itu pola mengerjakannya. Ini bunga majemuk mirip sekali dengan mengerjakan pertumbuhan ya. Sekali lagi, untuk menghitung pangkat 9 ini, kalau di soal-soal biasanya itu diberikan bantuan ya. Kalau tidak, karena memang masih latihan, silahkan digunakan alat bantunya berupa kalkulator ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih. Selamat belajar.